Ya, kembali bersama Kak Noven, kita membahas tentang 7 tipe penderitaan yang memang harus ditinggalkan dan bukan untuk dipertahankan. Karena banyak orang keliru menyebut semua beban sebagai salib. Ini biasanya terjadi karena sebagai seorang Kristiani, kita sangat awam dalam membedakan mana yang beban, yang benar-benar salib, dan mana yang bukan. Jadi yang perlu menjadi wacana hari ini, tidak semua beban adalah salib. Jadi jangan salahkan Tuhan jahat. Salah satu kekeliruan yang paling sering terjadi di atas mimbar, ya, atau dalam dunia gereja secara modernnya itu adalah menyamakan semua penderitaan dengan salib. Kalimat yang sering muncul tuh seperti ini, yang umumnya muncul ya. Tahan saja, itu salibmu. Apakah ini familiar? Atau gini, kalau sakit berarti Tuhan sedang membentuk. Atau yang ketiga, semakin berat semakin rohani. Nah, itu yang biasanya kalimat-kalimat yang sering muncul mengenai seseorang ketika mengalami sebuah beban atau tekanan. Dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30, kalau kita baca benar-benar, padahal itu secara alkitabiah, ya, secara biblikanya, salib bukan sekedar beban hidup, tetapi konsekuensi kesetiaan kepada kehendak Allah dalam kebenaran. Bisa kita baca dari Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23, di mana dikatakan setiap orang yang mau mengikuti aku di sini maksudnya Yesus ya. Ia di sini bahwa kita ya sebagai seorang Kristiani harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Aku di sini maksudnya Yesus. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa yang mudah dimengerti gini, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, kita sebagai seorang Kristiani harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Itu kalau dibahasakan pakai bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Nah, dari Lukas pasal 9 ayat 23 ini kita akan bedah secara hermeneutiknya ya, di mana salib dalam konteks abad pertama bukan metafora untuk semua kesulitan, melainkan simbol. Simbol apa? 1. Penghinaan publik. 2. Konsekuensi loyalitas terhadap panggilan, loyalitas terhadap destinasinya ya. Terus yang ketiga, kesetiaan pada kerajaan Allah di tengah perlawanan dunia. Artinya tidak semua tekanan otomatis bernilai salib. Kedua, tidak semua luka harus dipertahankan. Ketiga, tidak semua keadaan buruk berasal dari proses ilahi. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Dan ayat referensi lain, Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18, Filipi pasal 2 ayat 8, dan Matius pasal 20 ayat 28. Kalau tadi Filipi 2 ayat 8, bedakan ya. Di mana dalam hal ini Yesus sendiri tidak pernah mencari penderitaan demi penderitaan. Yesus itu menerima salib karena itu jalan penebusan, bukan karena menyukai rasa sakit. Yesus bukan orang yang aneh mencari kesenangan di dalam penderitaan. Yesus sendiri tidak pernah mau hidup atau happy dalam sebuah penderitaan.
tetapi dia harus menjalani destinasinya, panggilannya, ya. Dalam hal ini Kristus tidak memuliakan kerusakan, tetapi Yesus tuh mau kita yang sudah rusak, ya. Yesus tuh mau menerima kita yang sudah rusak untuk dipulihkan, atau istilahnya itu dicangkokkan kembali. Nah, dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ayat ini sering disalahpahamin sebagai janji bebas masalah. Padahal makna utamanya adalah satu, hidup dalam kepenuhan relasi dengan Allah Bapa. Dari Yohanes 10 pasal 10 ayat 10 ini, ya. Satu, hidup dalam kepenuhan relasi dengan Allah Bapa, bukan bicara bebas masalah. Kedua, hidup yang dipulihkan dari kuasa destruksi, ya. Atau istilahnya dipulihkan dari dampak dosa gitu loh, ya. Tetapi seringkali ayat ini juga menegaskan sesuatu. Allah bukan pencipta kehancuran moral yang harus dipertahankan. Lalu, yang kedua, tidak semua yang menyakitkan berasal dari pendidikan ilahi. Bagaimana membedakannya? Yang perlu kita pahami dalam hal ini adalah penderitaan yang membentuk kita tidak sama dengan penderitaan yang merusak gambar Allah dalam hidup kita. Karena tujuan Allah adalah restorasi imago Dei, bukan penghancurannya. Dalam hal ini ada 7 penderitaan yang harus ditinggalkan. 1. Penderitaan dalam abuse yang sering disebut kesabaran. Seringkali juga dipaksakan bagi orang-orang Kristiani. Oh, ini namanya sabar. Kamu harus mampu sabar, kamu harus bisa sabar. Kadang-kadang dilakukan pemaksaan yang tidak semestinya, ya. Dan hal ini tuh paling sering disalahartikan. Bentuknya apa? Biasanya kekerasan verbal, intimidasi psikologis, penghinaan yang berulang, dan kontrol destruktif. Lalu seringkali juga dibungkus kalimat, ini latihan sabar. Sungguh hal ini adalah ngawur yang parah. Padahal apa? Yang perlu dipahami, abuse bukan salib. Abuse adalah distorsi relasi. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dan Efesus pasal 4 ayat 29 dan Matius pasal 7 ayat 12, kita bisa menarik sebuah benang merah. Dalam hal ini apa? Tidak pernah memerintahkan orang tinggal dalam pola penghancuran yang terus menerus. Kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan mental secara Kristiani, ya, atau bisa dibilang secara psikologi sehatnya secara Kristiani, menjelaskan apa? Bertahan dalam abuse sering lahir dari 1. trauma bonding, kedua learn helplessness, ya, dan ketiga spiritual guilt, jebakan rasa bersalah, seringkali juga begitu. Jadi harus dipahami itu seperti ini. Salib Kristus itu membawa hidup. Abuse itu mematikan martabat kita sebagai citra Allah atau yang dikenal imago Dei tadi. Dalam hal ini Kak Noven akan membeda menjadi 3 level dasar, ya. 3 level dasar. 3 level pemahaman lah. 3 level pemahaman. Dari 1 level dasarnya itu gini. Jika suatu relasi terus menghancurkan jiwa, itu perlu ditinjau. Yang kedua, level menengah.
Kesabaran bukan izin bagi kekerasan yang terus harus berlangsung dalam hidup kita. Kak Noven ulangin, kesabaran bukan izin bagi kekerasan yang dibiarkan untuk terus berlanjut. Ya. Yang ketiga, level mendalamnya. Tadi ada level dasar, level menengah, dan level mendalamnya apa? Potensi adanya blind spot intelektual, ya, seperti orang sering kali mengira endurance itu selalu holy, ya, endurance itu selalu holy, padahal bisa hanya frozen trauma response, ya, ibarat kata kita kenal dengan istilah fight, flight, or freeze gitu. Jadi yang pertama tadi topiknya adalah penderitaan dalam abuse sering disebut kesabaran, dan ini tidak boleh dipaksakan. Jangan sekali terjebak pada sebuah pemaksaan. Yang kedua, penderitaan karena sistem relasi toksik yang tidak pernah dikoreksi. Ada orang bertahan dalam lingkungan yang satu, misalnya manipulatif. Kedua, penuh guilt, ya, rasa bersalah. Ketiga, selalu merendahkan, atau konteksnya dalam komunitas itu tuh selalu direndahkan. Karena apa tiga hal ini? Karena merasa kalau keluar berarti tidak setia. Padahal Alkitab mengenal yang dinamakan batas sehat. Dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan orang bijak itu mampu melihat. Atau Yohanes pasal 8 ayat 59. Ya. Itu kita bisa lihat dalam Amsal Yohanes pasal 8, sebentar ya kan, bukan ayatnya ya. Amsal Yohanes. Kita buka dulu Yohanes pasal 8 ayat 59. Ayat 9. Yohanes pasal 8 ayat 59. Yohanes pasal 8 ayat 59. Dikatakan begini. Yohanes pasal 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Dia di sini maksudnya Yesus ya. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini sebelumnya di ayat 58, biar ingat konteksnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, gara-gara ini orang-orang Yahudi saat itu marah nih. Lalu apa? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus, ya. Dia di sini maksudnya Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini Yohanes pasal 8 ayat 59. Sedangkan Amsal 22 ayat 3 berkata demikian firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ya. Dalam hal ini, ya, dikatakan Alkitab menjelaskan mau nggak mau ada sebuah batasan yang sehat, boundariesnya gitu loh. Nah, kalau kita lihat di Matius 10 ayat 14 malah disuruh kebaskan kan kalau kita nggak diterima. Berarti ya perlu ada batasan gitu loh. Maknanya kebas di sini nih apa kebaskan ini? Mengebaskan debu itu adalah tindakan simbolis melepaskan tanggung jawab. Tapi atas apa? Atas penolakan orang lain. Jadi kesetiaan kita adalah kepada tugas yang dari Tuhan, bukan kepada orang yang terus-menerus menolak atau merusak pesan tersebut. Beberapa kali meninggalkan wilayah yang dalam kasus itu tuh beberapa kali terjadi untuk meninggalkan wilayah yang terus menolak Injil gitu loh. Yang artinya kandang pergi adalah
bagian dari hikmat. Nah, bisa disimpulkan kesetiaan versus ketahanan tanpa tujuan. Ya. Kesetiaan versus ketahanan tanpa tujuan. Dalam Alkitab, kesetiaan atau faithfulness diukur dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, diukur dari ketaatan kita kepada Tuhan, bukan dari berapa lama kita sanggup bertahan untuk disiksa oleh situasi yang tidak sehat. Ya. Jadi, satu, bertahan tanpa adanya perubahan atau keterbukaan dari pihak lain seringkali bukan lagi pelayanan, melainkan penghancuran diri. Ya. Yang kedua, pergi itu untuk menjaga kesehatan jiwa dan fungsi spiritual kita. Kenapa sih dikatakan pergi itu malah untuk menjaga kesehatan jiwa dan fungsi spiritual kita? Ya. Karena ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada Tuhan atas baitnya. Di mana dikatakan tubuh dan jiwa itu kan bait Allah gitu loh. Jadi kalau memang itu berdampak negatif, ya, dan Tuhan sudah suruh tinggalkan, janganlah kita ngotot. Ya. Kadang Tuhan tuh menutup satu pintu bukan karena Tuhan itu berhenti mengasihi orang-orang di balik pintu itu. Justru karena Tuhan tuh ingin menyelamatkan kita untuk tugas yang lebih besar di tempat lain. Ini yang harus kita pahamin. Bukan berarti destinasi kita tuh satu selamanya di sana saja, tuh tidak gitu loh. Itu yang perlu dipahamin. Yang ketiga, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena para rasul itu bergerak terus gitu loh dalam konteks ini ya. Yang ketiga, penderitaan karena kesalahan sendiri, tetapi kita label atau kita sebut sebagai ujian rohani. Ya, Kak Noven ulangin, yang ketiga, penderitaan karena kesalahan sendiri, tetapi kita sebut itu ujian rohani. Ini bisa terjebak dalam hal yang serius. Contoh, mengambil keputusan finansial yang buruk. Kedua, relasi yang cerobos, radak seruduk. Yang ketiga, disiplin hidup yang kacau. Ya, selain bisa relasi ceroboh, ya disiplin hidup kacau juga bisa gitu loh. Lalu kita label semua itu dengan kita sedang diuji Tuhan. Tolong jangan mimpi. Ya, jangan mimpi di siang bolong. Orang yang skeptis cerdas itu akan bertanya gini, apakah ini sungguh salib atau hanya konsekuensi dari pilihan kita atau tindakan kita? Kalau kita membaca 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-15, maknanya itu begini. Jika kita menderita karena melanggar hukum atau menjadi dalam tanda kutip pengacau, termasuk kekacauan finansial atau relasi karena karakter yang buruk, itu bukanlah ujian rohani. Itu adalah konsekuensi logis. Apalagi kalau kita lagi suka sama seseorang, lalu mengabaikan karakternya yang buruk, yaitu pilihan kita, bukan kehendak Allah. Ya, itu tergolong dalam konsekuensi logis. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16 melanjutkan untuk seperti ini. Tadi 1 Petrus pasal 4 ayat 15 ya. Dilanjutkan ayat 16-nya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen karena imannya dan bla 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 selanjutnya. Nah, inilah baru bisa dikatakan salib. Ya. Kalau kita baca dari Galatia 6 pasal 6 ayatnya yang ke-7 dan 8. Ini punya korelasi tersendiri. Dikatakan jika kita menabur kecerobohan finansial, ya kita akan menuai kebangkrutan.
Nah, kalau menyebut kebangkrutan itu sebagai ujian iman, ini ya bisa dalam bentuk mempermainkan Allah gitu loh, atau mengambing hitamkan Tuhan atas kelalaian kita, karena kita tidak mau ngambil tanggung jawab dan merasakan tanggung jawab itu gitu loh, tidak mau mengambil konsekuensi itu lalu berlindung di banyak ayat Alkitab, cocok-cocokkan, itu bahaya ya. Makanya dalam hal ini itu sangat tegas, Kak Noven katakan sekali, perlu sangat tegas untuk membedakan hikmat dan kebodohan. Nah, ada beberapa potensi paradigma salah ataupun blind spot ya. Satu, secara intelektual. Semua penderitaan dianggap spiritual misalnya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kedua, kalau emosional, sulit menerima bahwa sebagian masalah lahir dari pilihan atau tindakan kita sendiri. Yang ketiga, kalau secara praktis, tidak ada evaluasi dalam pola hidup. Nah, ini 3 potensi yang sering kali kita harus waspada sebenarnya. Intelektual, emosional, dan praktis. Ya. Ini blind spot yang mungkin terjadi. Oke, kita bahas yang keempat dalam penderitaan tadi. Ya, kita kembali tadi kan 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah ya. Yang keempat dari 7 ya. Penderitaan karena pelayanan tanpa batasan yang sehat. Ini juga sangat sering terjadi di gereja. Kalimat yang mungkin sering terdengar umum gitu ya. Kalau capek berarti sedang dipakai Tuhan. Nah, di sini kita perlu waspada. Kenapa? Padahal burnout bukan buah roh. Ya, bukan buah roh. Burnout itu bukan buah roh. Coba kalian diskusikan, apa definisi burnout? Yang perlu kalian tahu ada 3 area burnout secara umum. Burnout fisik, burnout area mental, dan juga burnout area emosional ya. Nah, kalau kita baca dari perjanjian lama ya, dari nabi yang sering kita baca lah pola dan patternnya ya. Kalau secara kitab kita tuh diberi tidur, makan, dan jeda. Kalau di Alkitab tuh Mazmur ibaratnya sela gitu loh ya. Setelah kita makan, tidur, makan, dan punya waktu jeda ya, pause dulu gitu istilahnya, disitulah titik kita baru bisa dipulihkan. Dalam Mazmur 127, dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayatnya yang kedua, prinsip hikmatnya begini: berkat Tuhan tidak hanya datang saat kita bekerja keras, tetapi juga saat kita tidur. Tidur adalah tanda kepercayaan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, bukan kekuatan kita. Fisik kita pun perlu di recharge, diisi ulang kayak HP, diisi ulang ya, di ngecas kan ngisi baterai. Nah, sama tubuh kita juga punya baterai biologis gitu loh. Kalau kita lihat dalam psikologisnya, burnout rohani itu sering disalahartikan sebagai kemuliaan rohani. Padahal nyatanya tubuh juga bagian teologi penciptaan. Yang kelima, penderitaan karena rasa bersalah palsu atau yang kita kenal dengan false guilt ya. False guilt. Ada orang hidup di bawah rasa bersalah permanen yang terus-menerus terjadi gitu loh. 1, merasa selalu kurang. 2, takut mengecewakan Tuhan. 3, takut berkata tidak. Padahal Injil berkata dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 ya,
dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Yang perlu dimengerti di sini, false guilt berbeda dengan conviction Roh Kudus. Conviction itu mengarahkan pada pemulihan. Fokusnya pemulihan, pulih gitu loh. False guilt itu membelenggu atau bisa bahkan mengaburkan identitas kita dalam Kristus. Who you are atau who I am. Ya. Yang keenam, 6 dari 7 ya. Penderitaan karena pemahaman fatalistik tentang takdir, nasib gitu. Ya. Biasanya umumnya narasinya seperti ini. Ya, memang nasib saya lah begini gitu. Padahal Alkitab tidak mengajarkan pasrah fatalistik. Atau perlu diingat, pernah Kak Noven ceritakan tentang menunggu pasif or menunggu aktif. Menunggu pasif ibaratnya dalam hal ini Kak Noven ulangin, Alkitab tidak mengajarkan pasrah fatalistik. Di sini Kak Noven pernah mengajarkan tentang menunggu pasif or menunggu aktif. Menunggu pasif itu ibarat kata temen mau jemput pergi kuliah atau pergi ke jalan-jalan, ya. Tetapi kita belum siap-siap, sehingga ketika temen nyampe kita baru mau mandi, baru mau pilih baju, padahal sudah mepet misalnya mau nonton. Nah, itu menunggu pasif. Kalau menunggu aktif itu ibarat kata kita mau pergi kuliah naik bus, kita sudah mandi, sudah siapin buku segala macam. Kita nunggu di halte, tunggu bus yang kita mau naik, arahnya itu, tujuannya itu. Jadi kita menunggu ketika bus datang depan muka, langsung kita naik. Nah, itu menunggu aktif. Atau kayak kita mau nunggu naik Gojek atau Grab gitu kan, mau Gojek motor atau mobil gitu, terserah lah gitu, ya. Itu sama. Kita sudah mandi, sudah siap-siap segala macam, tinggal langsung mau berangkat misalnya. Nah, kita udah mesen nih, ya kan, Gojeknya ataupun Grab car gitu misalnya. Nah, kita nunggu siap-siap, begitu dia datang depan rumah, kita langsung siap jalan. Itu dibilang menunggu aktif. Nah, Alkitab sekali lagi menjelaskan tidak pernah mengajarkan pasrah fatalistik, ya. Nah, secara diskusi ya, kita perhadapkan pada dua posisi. Misalnya dalam posisi yang umum atau kita anggap sebagai tesis, Allah kan berdaulat gitu loh. Kontraposisinya apa? Antitesisnya, manusia bertanggung jawab. Lalu dari dua sisi ini bukan dua kutub yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, hitam atau putih. Tetapi di sini kita bisa melihat benang merahnya itu apa? Iman sejati itu melibatkan tindakan. Kenapa Kak Noven menjelaskan tentang ini? Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai dengan 18, di situ dikatakan berdoa dan bertindak. Ora et labora. Mungkin kalau di Indonesia kan seringkali orang punya narasi dibahasakan kerja adalah ibadah. Ya, ini sebenarnya agak mirip dengan berdoa dan bertindak. Kenapa? Tradisi monatisisme, ya, kebiaraan barat ibaratnya, yang dicetuskan oleh Santo Benedictus dari Nursia, yang antara hidupnya itu di antara abad ke-5 atau ke-6 lah Masehi, sebelum abad 7 yang jelasnya ya. Prinsip ini tuh merupakan inti dari peraturan Santo Benedictus atau dikenal sebagai Rule of Saint Benedict. Kalau sebagai seorang Katolik biasanya mengerti hal ini, ya, paham. Nah, kalau kita melihat dari latar belakang historisnya,
Di sini konteksnya itu kita menentang ekstremitas ya. Pada masa itu ada dua kecenderungan ekstrim dalam kehidupan spiritual. Satu, ekstrim kontemplatif, di mana orang hanya mau berdoa dan bermeditasi sepanjang hari, menganggap kerja fisik itu sebagai sesuatu yang rendah gitu loh, atau tidak rohani. Lalu juga ada yang sisi kedua, ekstrim praktis. Orang terlalu sibuk bekerja sehingga kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dalam konteks ini kelelahan fisik tanpa ada asupan jiwa maupun spiritualnya gitu loh. Nah, disinilah kita perlu tahu adanya Kidung Agung pasal 1 ayat 8 atau Song of Solomon ya. Dimana dikatakan ikutilah jejak-jejak domba. Nah, dalam hal ini Santo Benediktus hadir dengan solusi yang sangat-sangat manusiawi dan berhikmat. Dia percaya bahwa kerja adalah bentuk doa yang nyata, dan doa itu memberikan jiwa pada pekerjaan. Ini konsep awal atau asal-usul kerja adalah ibadah. Ketujuh, nah 7 dari 7 terakhir ya, penderitaan yang membunuh kasih dan menjadikan jiwa pahit atau hidup dalam kepahitan. Satu, ini paling sulit dideteksi ya. Penderitaan yang membunuh kasih dan menjadikan jiwa pahit atau memahitkan hidup kita. Satu, ini paling sulit dideteksi. Dua, secara luar tetap bertahan, kelihatannya baik-baik aja ini. Namun yang terjadi ya, batin itu berubah menjadi apa? Bisa menjadi keras, jadi sinis, jadi dingin gitu loh. Padahal atau justru apa yang dialami gitu loh. Di sini perlu kita ngerti, kita perlu menguji semua dengan buah roh. Kalau kita bertahan menghasilkan kebencian, kepahitan permanen, merusak kita pelan-pelan dari dalam, itu bukan lagi salib yang sehat. Dalam Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 ya, perlu kita pahamin atau analisa lebih mendalam secara hikmat ya. Bertahan dalam situasi toksik tanpa batas yang sehat seringkali membuat kita itu menjauh dari kasih karunia ya. Ya, kasih karunia kan bicara tentang kelembutan dan pengampunan atau mengampuni gitu loh ya. Dan beralihnya ke apa? Ke hukum yang bersifat keras dan sinis gitu loh. Kasih karunia kan lembut dan pengampun kan. Kalau kita beralih ke hukum, jadinya apa? Keras dan sinis. Jadi jika kesetiaan kita menghasilkan akar kepahitan, itu tandanya jiwa kita sedang atau sudah tercemar, bukan sedang dimurnikan. Sampai sini Kak Noven harap kalian paham. Lalu apa planning kita? Ya, bagaimana kita memplanning? Cara membedakan salib dan beban yang salah. Untuk refleksi ya, kita menggunakan SCORE. S-nya apa? Akronim SCORE. S-nya SWORD. Kita lihat penderitaan itu asalnya dari kesetiaan atau kerusakan. Untuk K-nya kebenaran. Apakah penderitaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga sesuai dengan karakter Kristus? Untuk O-nya, outcome-nya, buahnya itu dari penderitaan kita itu buahnya itu kasih atau kehancuran. R-nya restoration, ada pemulihan nggak? Atau malah terjadi degradasi atau tereduksi gitu loh. Atau hidup kita tergerus malah, imago Dei kita jadi rusak ya. Nah ini perlu kita
refleksikan dari skor tadi. Lalu kalau secara formasi rohani, up in outnya, check upnya ya. Satu upnya, apakah penderitaan itu membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, atau malah membuat kita pahit dan menjauhkan diri dari Allah? Semakin menjauhkan diri atau semakin mendekati diri kepada Allah? Innya, apakah jiwa kita tetap sehat? Outnya, apakah relasi makin benar? Relasi kita dengan sesama apakah semakin benar? Relasi kita dengan lingkungan kita, dengan sosial kita apakah benar? Nah, kalau kita masuk dalam power thoughtnya gitu, salib Kristus tidak identik dengan semua rasa sakit. Ini perlu dipahamin. Satu, salib Kristus tidak pernah identik dengan semua rasa sakit. Kedua, tidak semua bertahan adalah iman. Ketiga, tidak semua keluar berarti gagal rohani. Yang keempat, Tuhan membentuk tetapi tidak meromantisasi kehancuran. Yang kelima, kadang meninggalkan adalah bentuk ketaatan. Seperti contohnya kayak tadi disuruh kebaskan misalnya. Ya kan? Nah, potensi blind spot yang sering terjadi ataupun bahkan tidak disadari orang yang kritis ya. Satu, blind spot intelektual. Merasa sudah kritis tetapi tetap memakai definisi penderitaan yang kabur. Kalau kita lihat blind spot kedua, blind spot emosional, takut itu meninggalkan luka karena sudah terlalu lama mengidentifikasi diri dengan penderitaan. Yang ketiga, blind spot relasional, merasa loyalitas berarti selalu harus bertahan. Misalnya baru pacaran, wah kalau kamu ini dari Tuhan bertahan gitu. Iya kalau benar dari Tuhan, atau kalau itu dari ego kita, atau kita ternyata kena jebakan sunk cost policy, kita nggak tahu. Ketika kita sudah terlalu cinta buta atau bucin gitu ya, budak cinta, jangan-jangan kita kena sunk cost policy pun kita nggak paham. Yang keempat, blind spot practice gitu, tidak pernah membangun batasan yang sehat. Nah, inilah kenapa kita perlu waspada. Yuk, mari kita berdoa dalam hal ini. Tuhan, beri kami tuntunan, beri kami hikmat juga untuk mampu membedakan mana yang merupakan salib Kristus dari beban yang bukan kehendak-Mu. Ajari kami tidak memuliakan luka yang seharusnya disembuhkan, tidak mempertahankan relasi yang malah menghancurkan diri kami, dan tidak menyebut kehancuran sebagai kesalehan. Bentuk kami menjadi murid yang taat dengan kasih, hikmat dan keberanian yang selaras dengan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you again. God bless.